Ya, baik ya. Jadi derivatif itu juga merupakan derivatif produk di sini, berarti pasarnya adalah pasar derivatif. Nah, derivatif itu ada dua, Mas dan Mbak, yaitu derivatif komoditas dan derivatif keuangan. Kayaknya terlalu cepat ini ya, slide-nya. Pripun, Pak? Ini yang coba the next slide, slide yang nomor 2. Nah, oh ya sudah, enggak apa-apa. Ya. Jadi produk derivatif itu ada terbagi menjadi berdasarkan jenis produk itu ada 4 item, yaitu futures, forward, option, dan swap. Ini berdasarkan jenis produknya. Gitu ya. Kemudian berdasarkan tempat transaksi produk, tempat transaksinya itu ada exchange traded derivative, berarti adalah produk derivatif yang diperdagangkan melalui bursa derivatif. Ya, melalui bursa derivatif. Jadi di sini bukan bursa efek, bukan, tetapi bursa derivatif. Yang diperdagangkan di dalam bursa derivatif itu adalah futures dan option. Atau beberapa literatur itu mengatakan sebagai FUTOP. FUTOP ya, jadi futures dan option. Nah, kemudian ada juga derivatif yang diperdagangkan pada OTC. OTC itu adalah over the counter. Over the counter. OTC. Diperdagangkan di luar bursa derivatif. Ya, over the counter atau OTC itu diperdagangkan di luar bursa derivatif. Kalau saya ambilkan contoh, katakanlah saudara ini berbelanja makanan dan minuman di katakanlah range market, ya. Jadi saudara itu melakukan pembelian makanan dan minuman di range market. Nah, range market itu ibaratnya adalah bursa derivatif. Tapi kalau kalian itu melakukan jual beli di luar range market, berarti misalkan Anda manggil tukang sayur gitu ya, atau Anda ketemu orang jualan di pinggir jalan, nah itu adalah OTC, over the counter, di luar pasar yang resmi. Kan gitu ya. Range market kan dapat dikatakan sebagai pasar yang resmi. Karena apa? Dikelola secara baik, dikelola secara profesional, kan gitu ya, range market. Saudara berbelanja produk di Galaxy Mall. Nah, itu adalah ibaratnya adalah juga bursa, atau bursa itu kan pasar ya. Pasar yang diatur secara profesional. Plaza Delta, Tunjungan Plaza, itu ibaratnya adalah pasar yang resmi. Itu pasar yang resmi. Tapi kalau saudara membeli jeans atau membeli sepatu di katakanlah di pasar turi, di tempat loakan itu adalah OTC. Nah, untuk produk yang OTC yang diperdagangkan itu adalah forward, swap, dan option. Nah, ternyata option itu diperdagangkan baik
baik di baik di bursa derivatif maupun di luar bursa. Bisa ya dipahami ini ya. Jadi khusus option itu diperdagangkan baik di bursa derivatif maupun di luar bursa. Ini memang pemahamannya agak sulit ya Mas dan Mbak ya, karena kita kan tidak pernah membayangkan produk yang seperti apa di sini itu. Selama ini kita kan mengenal tuh saham, obligasi gitu ya. Tapi yang produk-produk ini itu adalah masyarakat pada umumnya belum terlalu mengenal. Apalagi ini memang relatif baru, terutama di Indonesia itu relatif baru. Bursa derivatif di Indonesia itu berdiri pada sekitar awal tahun 2000. Nah, sementara bursa efek kan sudah sejak tahun 77. Berarti lebih lama, lebih panjang pengalamannya itu bursa efek dibandingkan dengan bursa derivatif. Oke, the next slide. Oh, ya, the next slide. Jadi ini bursa perdagangan lainnya saya mengatakan tadi ya bahwa ada financial derivative, ada commodity derivative. Yang komoditi derivatif berarti yang diperdagangkan adalah komoditas karet, kopi, ya, bahan-bahan pertambangan, emas, perak, timah, karet, beras, gula, itu adalah komoditi derivatif. Tetapi kalau financial derivatif itu adalah di sini ada contohnya di sini ya. Katakanlah cost ya. Cost di sini itu adalah kontra opsi saham. Kontra opsi saham. Nah, ini adalah option maksudnya itu. Cuman di Indonesia kan sebagai kontra opsi saham. Jadi stock option. Stock option. Nah, ini di dalam stock option itu diperdagangkan adalah katakanlah saham Telkom, saham Astra Internasional, saham Sampurna, saham Indofood, saham BCA, gitu ya. Nah, futures di sini di dalamnya itu ada indeks saham. Jadi IHSG, indeks saham, indeks LQ45, indeks saham luar negeri, seperti Dow Jones, ya, Dow SX, ini ya, ini salah satu indeks saham luar negeri dari bursa Dow Jones. Ya, the next slide. Nah, definisinya ini, Mas dan Mbak ya, definisinya ini supaya Anda tidak bingung ya. Jadi ini ya. Jadi sekarang kita berbicara tentang konsep dasar instrumen derivatif. Kita berbicara instrumen derivatif. Berarti kita berbicara pasar derivatif. Gitu ya. Jadi pada pasar derivatif berarti yang diperdagangkan adalah instrumen-instrumen derivatif. Contohnya tadi itu option, atau futures, forward, swap. Itu adalah contoh-contoh dari instrumen derivatif. Nah, definisinya. Ini kita berbicara, ini definisi yang
membicarakan tentang derivatif keuangan ini, bukan derivatif komoditas. Ya, jadi yang sebelah kiri ini, definisi di sini, ini adalah menjelaskan tentang definisi tentang definisi derivatif keuangan. Jadi financial derivative, bukan komoditi derivatif. Nah, apa itu financial derivative? Gitu ya. Apa itu financial derivative? Itu dikatakan adalah merupakan kontrak finansial atau komitmen finansial. Jadi tolong Mas dan Mbak ya. Jadi instrumen derivatif itu berupa kontrak. Nah, karena kita berbicara derivatif keuangan berarti kontrak finansial atau komitmen finansial. Kalau kita berbicara komoditi derivatif berarti kontrak komoditas atau komitmen komoditas. Gitu ya. Nah, karena kita berbicara industri keuangan pasar modal, maka fokus kita adalah pada kontrak finansial atau komitmen finansial. Ya, karena kita kan belajar industri keuangan dan pasar modal toh. Berarti kita berbicara tentang financial. Ya. Nah, di sini jadi derivatif di sini kontrak finansial atau komitmen finansial antara dua atau lebih pihak. Nah, tolong kontrak itu kan merupakan komitmen, kan gitu ya. Misalkan terjadi kontrak rumah antara A dan B. Nah, berarti kan terjadi suatu komitmen antara A dan B. Yang satu sebagai pengontrak, yang lain sebagai yang memiliki rumah untuk dikontrakkan, kan gitu. Nah, di sini karena kontraknya itu kontrak finansial, maka terjadilah komitmen finansial antara dua atau lebih pihak, ya, untuk memenuhi janji, membeli atau menjual underlying asset. Membeli atau menjual underlying asset. Nah, contoh dari underlying asset itu apa? Misalnya indeks saham, obligasi. Itu adalah underlying asset. Nah, di sini jadi coba Anda bayangkan Mas dan Mbak ya. Jadi ini kan merupakan kontrak ya atau komitmen. Nah, berarti ada Anda bayangkan di sini ada pihak satu dan pihak dua. Gitu ya. Ada pihak satu dan pihak dua. Gitu ya. Pihak satu, nah tolong ini ya. Pihak satu itu berhak untuk melakukan membeli atau menjual underlying asetnya. Jadi pihak satu itu pihak yang bermaksud untuk membeli atau menjual underlying asetnya. Underlying aset apa? Tertentu di sini kan bisa saham, bisa indeks saham, bisa obligasi, gitu ya. Di bursa, lah bursa di sini tuh maksudnya bursa derivatif. Ya, tolong ya. Jadi karena kita berbicara instrumen derivatif, maka pemahaman bursa di sini adalah bursa derivatif. Nah, pihak satu tadi itu berhak untuk membeli atau menjual underlying asetnya di bursa derivatif pada waktu dan harga yang telah disepakati.
antara kedua belah pihak itu di masa yang akan datang. Jadi ya, di sini itu pembayaran barangnya, juga penerimaan barangnya itu nanti di masa yang akan datang. Jadi tidak sekarang. Jadi sifatnya itu adalah di dalam derivatif itu, dalam derivatif itu tidak bersifat cash and carry. Tidak bersifat cash and carry. Kalau cash and carry itu kan misalkan saudara Albertus membeli sepatu di Galaxy, maka saat itu juga saudara membayar, saat itu juga saudara membawa barang sepatu itu cash and carry. Jadi ada uang, ada barang kan gitu. Tetapi untuk produk-produk derivatif tidak bersifat cash and carry. Tetapi ini nanti disepakati di mana nilainya, telah disepakati di mana nilainya di masa yang akan datang. Jadi nanti pembayaran maupun penerimaan barangnya itu nanti sesuai dengan tanggal atau waktu yang disepakati pada harga yang disepakati. Nah, tentunya bahwa harga atau nilai dari underlying aset itu akan mempengaruhi nilai atau harga dari kontrak itu. Bisa ya dibayangkan ya. Jadi contohnya itu loh, misalkan saudara Uma misalkan itu menerima parcel. Ya, menerima parcel. Isinya buah-buah, ada makanan kaleng. Nah, berarti apa? Bahwa nilai atau harga dari parcel itu sangat tergantung kepada underlying asetnya. Di sini apa underlying asetnya? Ya buah tadi, buah, sayur, ada makanan biskuit, ada makanan kaleng-kalengan, kan gitu. Nah, itu yang dinamakan bahwa nilainya itu dipengaruhi oleh harga dari underlying asetnya itu. Ya toh. Nah, kalau isi dari parcel itu sangat beraneka ragam, kemudian harganya itu harga yang mahal-mahal, maka tentunya parcel itu kan mahal harganya, kan gitu. Tetapi kalau misalkan parcel itu adalah isinya itu adalah apa ya, katakanlah buah-buah lokal gitu ya. Katakanlah misalkan isinya itu adalah apa jajanan pasar misalkan, tentu lebih murah dibandingkan dengan kalau isinya itu adalah makanan dan buah-buah kaleng. Gitu ya. Gimana? Mumet ya? Mumet apa tidak mumet? Yang menerangkan juga Saya mumet. bingung Pak, soalnya halo. Nggak Soalnya apa-apa. bagaimana suatu perusahaan itu menentukan nilai jualnya ke ke di harga yang untuk masa depan, Pak. Jadi kan misalnya harga hari ini misalnya ya Pak ya, harganya 500.000. Nah, bagaimana suatu perusahaan bisa menentukan harga yang nanti di masa depan? Kan itu katanya produknya dan bayarnya di kemudian hari begitu. Iya, terima kasih Pak. Iya, baik. Bagus sekali pertanyaannya. Mbak siapa nih tadi yang bicara? Saya dengan Ayu, Pak. Oh, dengan Mbak Ayu Prabowati, ya. Iya, betul. Ya, sebentar. Saya catat sekalian. Nggak gitu nanti saya lupa. Hmm.
Baik, Saudara Ayu, jadi itu pertanyaannya bagus sekali. Itu kan memang pembayaran baru yang akan datang gitu ya. Baru yang akan datang lah. Tentunya itu memperhatikan, jadi itu ya, apa harga yang tertuang dalam kontrak itu. Jadi harga tadi kan dituangkan dalam kontrak ya. Jadi yang tertuang dalam kontrak, jadi isi dari kontrak itu adalah underlying asset ya. Saya singkat UA ya, underlying asset. Kemudian P itu harga. Ya toh, kemudian time. Ya, jadi isi dari kontrak itu ada underlying asset, berarti barang apa yang akan diperjualbelikan. P harganya berapa. Kemudian T itu adalah waktunya, akan diperjualbelikan kapan itu, apa namanya itu, maturity date-nya itu kapan. Hanya akan datang toh, berarti disebutkan kapan. Apa 3 bulan lagi, apa 6 bulan lagi, kan begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menetapkan harga yang akan datang, gitu loh. Nah, ini kembali peran dari Anda sebagai seorang statistician. Nah, tentunya harga yang akan datang secara statistik kan bisa diprediksi ya. Anda akan lebih pintar di sini daripada saya. Ya toh, bisa diprediksi bahwa nanti kalau katakanlah barang itu akan diperjualbelikan pada 3 tahun yang akan datang, maka kira-kira pada 3 tahun yang akan datang itu berapa harga barang itu akan terjadi berdasarkan kepada historical data, kan gitu ya. Berdasarkan kepada data-data harga, katakanlah pada 3 tahun ke belakang, misalkan begitu. Ya, jadi penetapannya tidak ngawur begitu saja. Secara statistik juga bisa, yaitu dengan tadi itu melakukan prediksi berdasarkan pada data-data beberapa tahun yang lalu, maka estimasinya akan berapa harga itu, katakanlah 5 tahun yang akan datang, kan gitu. Di samping itu tentunya di sini kan memang perlu ada kolaborasi ya. Jadi ada orang statistik, ada orang ekonomi. Orang ekonomi akan berdiskusi di sana. Oh, kira-kira nanti 3 tahun yang akan datang keadaan ekonomi akan seperti ini. Sehingga keadaan ekonomi akan seperti ini. Berarti nanti itu kurang lebih harga itu akan mencapai naik atau turun sekian persen. Gitu ya. Jadi itu kan prediksi secara ekonomi yang bisa dibantu atau ditunjang dengan cara statistik yang Anda punya. Kan gitu. Gimana Saudara Ayu? Bisa menjawab? Iya, Pak. Berarti banyak variabel yang mempengaruhi juga ya, Oh Pak? iya betul. Betul, makanya underlying asset tadi itu seperti yang mungkin pernah kita pelajari selama ini, bahwa underlying asset itu kan sangat tergantung pada banyak faktor, kan gitu. Underlying aset saham, underlying aset katakanlah emas, tergantung pada banyak faktor, kan gitu kan. Turun naiknya emas itu kan sangat tergantung juga pada banyak faktor, kan gitu. Variabel-variabel ekonomi makro seperti misalkan inflasi, seperti misalkan naik turunnya nilai mata uang asing, seperti misalkan naik turunnya tingkat suku bunga, pasti akan mempengaruhi harga-harga itu. Kan gitu. Nah, itu adalah dari kacamata seorang ekonom. Nah, nanti dari kacamata seorang statistician, ya mereka mengumpulkan historical data beberapa waktu yang lalu untuk memprediksi ke depan itu akan jatuh pada harga berapa, kan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di dalam isi dari kontrak itu adalah underlying asetnya itu apa, berapa jumlahnya, katakanlah underlying asetnya itu adalah mata uang dolar,
berapa dolar gitu kan yang akan diperjualbelikan. Harganya itu berapa? Kemudian nanti itu akan diperjualbelikan pada tanggal berapa, tahun berapa, kan itu kan time. Jadi dapat saya katakan bahwa isi dari kontrak itu adalah Q, P, dan T. Q quantity, berapa jumlah barang yang akan ditransaksikan. P, berapa harganya. T, berapa lama periodenya. Gitu loh. Nah, nanti ini sebenarnya di dalam mata kuliah investasi nanti itu akan dipelajari nanti itu. Jadi simbol-simbol ini sebagai simbol-simbol yang akan digunakan di dalam matematika. Q, P, T gitu ya. Oke, kemudian dari sampai di sini bisa dipahami ya, sampai di sini ya. Iya, Pak, bisa. Ya baik. Ya, kita enggak usah terlalu buru-buru ya. Jadi kita di sini yang penting adalah walaupun sedikit tapi mengerti. Ya, the next slide. Nah, ini adalah salah satu futures ini kan produk derivatif ini ya. Produk derivatif dengan underlying asetnya apa? Underlying asetnya adalah saham, indeks saham LQ45 sebagai underlying aset. Jadi LQ45 itu adalah 45 saham yang paling aktif di bursa. Nah, ini memang produknya produk derivatif, gitu ya. Kalau kita berbicara LQ45 futures, ini produknya produk derivatif. Tetapi ini saham 45 di sini adalah produknya pasar modal sebenarnya. Tetapi karena dituangkan ke dalam bentuk futures, maka perdagangannya menjadi perdagangan derivatif. Nah, ini terjadi pada bursa derivatif. Tapi kenyataannya di Indonesia, hal ini juga diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, bukan di bursa derivatif. Sudah ya, angka-angka ini sementara diabaikan ya, karena kita di sini tidak bermaksud menghitung. Kita di sini karena kita belajar industri keuangan dan pasar modal, jadi kita di sini adalah memahami apa itu produk derivatif, memahami apa itu derivatif market. Jadi kita nggak ngitung-ngitung. Ngitung-ngitung tuh nanti pada saat mata kuliah investasi. Jadi sekarang abaikan tentang untung dan rugi. Sekarang kita ini adalah memahami apa itu pasar derivatif, apa saja yang diperdagangkan di situ. Jadi kita tidak ngitung-ngitung di sini. Nanti itu ada di mata kuliah investasi. Ya, the next slide. Saudara Albertus minta tolong yang tadi itu ada over the counter, ada OTC itu coba kita difoto dulu itu ya. Itu difoto dulu karena kita menjelaskan ini. Jadi kalau bisa semua pada on ya, semua pada on kamera sehingga nampak. Jadi kita nampak di sini. Bursa perdagangan diri. Terus. Yang sebelumnya. Ya, ini. Bapak, ini dengan ini kita berfoto ya. Sebentar, Arifah bisa minta tolong on cam karena di layar saya yang muncul Pak Bambang, Dinar sama Arifah. Oke. 1, 2.
Nggih, Pak, sampun. Ampun ya. Baik, kalau gitu sudah kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Yang slide, the next slide, kita lanjutkan. Terus. Nah, ini terus. Nah, ini ada hitung-hitungannya ya. Kita belum sampai di sini misalnya. Ya, terus. Ya, terus. Kita memahami produk. Nah, ini kita memahami produknya dulu ya. Kita memahami produknya. Jadi kita abaikan angka-angka, kita abaikan hitung-hitungan. Angka-angka dan hitung-hitungan itu nanti ada pada mata kuliah investasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, salah satu dari produk di dalam pasar turunan atau pasar derivatif, ya, derivatif market itu di Indonesia kan sebagai pasar turunan atau pasar derivatif. Salah satu produknya adalah opsi saham atau kontrak opsi saham yang disebut dengan stock option, ya, stock option, ya, stock option. Ini adalah opsi saham. Opsi di mana underlying asetnya adalah stok atau saham, gitu ya. Kalau katakanlah kita berbicara currency option itu adalah opsi di mana underlying asetnya adalah mata uang. Gitu ya. Sekarang misalkan commodity option. Ini adalah suatu option di mana underlying asetnya adalah komoditas. Nah, kalau komoditas berarti tadi itu yang saya katakan, bisa emas, bisa karet, bisa kopi, bisa timah. Ya, paham ya sampai di sini? Nah, kita sekarang berbicara tentang option saham. Cost adalah merupakan kontrak. Nah, sudah ya, jelas ya. Merupakan kontrak yang memuat hak bagi pembelinya. Nah, ini adalah pihak satu. Tolong, ini adalah pihak satu yang memuat hak bagi pembelinya. Disebut dengan taker. Nah, pihak satu itu mempunyai hak untuk membeli atau hak untuk menjual underlying aset itu pada harga tertentu P dan berlaku dalam jangka waktu tertentu T atau time. Sama toh dengan definisi yang di atas tadi? Sama toh? Cuma sekarang lebih didetailkan. Nah, jadi pihak satu itu adalah pembelinya atau disebut dengan taker. Nah, pembeli atau pihak satu tadi itu mempunyai hak untuk membeli underlying aset itu dan mempunyai hak untuk menjual underlying aset itu pada harga tertentu atau P dan berlaku dalam jangka waktu tertentu atau T, time period. Nah, apabila pihak satu itu mempunyai hak untuk membeli, maka option itu dikatakan disebut dengan call option. Apabila pihak satu itu bermaksud untuk menjual underlying asetnya, maka itu dinamakan sebagai put option. Gimana? Mumet apa tidak mumet? Aneh-aneh aja ya. Ya, saya juga mengajar ini sebenarnya juga
memang sulit ya. Saya juga bagaimana mending saya itu mengatakan saya cinta kepadamu itu lebih mudah gitu ya. How to say it-nya itu lebih mudah. Ya toh, saya cinta pada saudari Uma, lebih mudah gitu loh. Nah kalau ini saya how to say it bingung, saya tuh ya apa caranya ngomong itu bingung saya itu. Ya ternyata mengutarakan cinta itu lebih gampang daripada how to say it tentang ini gitu ya. Sudah ya? Nah, jadi pihak satu itu mempunyai hak untuk membeli apabila pihak satu itu memang ingin memiliki underlying aset itu. Berarti kan beli, mau ingin memiliki. Berarti kan beli. Nah, kemudian apabila dia itu bermaksud untuk menjual, ya toh, berarti dia itu sudah punya underlying aset itu, dia mau jual. Dia sudah punya underlying aset itu, tapi dia mau jual. Itu adalah hak untuk menjual yang dikatakan sebagai put option. Kalau hak untuk membeli yang disebut sebagai call option karena dia bermaksud untuk membeli underlying asetnya itu tadi. Nah, mungkin Anda bertanya, nah ya wong mau membeli atau menjual underlying aset saja kok pakai kontrak segala ya. Mungkin begitu pertanyaannya. Ya sudah tahu gampang daripada ribet. Saya butuh underlying aset saham, ya sudah saya beli saham. Itu. Atau saya sudah punya saham gudang garam. Saya mau jual, ya sudah jual aja, ngapain pakai kontrak-kontrak segala. Siapa yang kira-kira bisa menjawab? Kenapa kok pakai dituangkan di dalam kontrak perjanjian? Kenapa? Supaya Kenapa? tidak dijual ke orang lain, Pak. Kenapa? Supaya tidak? Supaya tidak dijual ke orang lain. Maksudnya apa ya? Ya semacam itu lah. Istilahnya biar mengikat gitu loh, Pak. Tidak mengikat. Supaya mengikat. Supaya mengikat. Iya. Supaya mengikat ya. Jadi apa namanya sudah jelas. Jadi pasti bahwa saya akan membeli atau menjual barang itu. Kemudian dituangkan dalam ikatan. Ya, salah satunya memang itu saya kira benar ya. Jadi tapi yang lebih krusial apa? Yang lebih krusial. Kenapa kok dia itu membeli atau menjual kok pakai ikatan kontrak ini? Yang Anda jawab juga tidak salah ya. Jadi memang ada Karena ikatan, kalau pasti ada biasanya ikatan. kalau tidak ada kontraknya itu harganya bisa berubah-ubah suatu waktu, Pak. Jadi kalau Ya. misalnya ada kontrak ini kan udah tertulis harganya. Jadi nanti ketika terjadi jual beli lagi itu udah tertulis harganya, Pak. Ya luar biasa. Ini saudara Uma ya. Pak. Iya, saudara Uma ya. Nah, benar tadi itu. Karena apa? Kan ini belinya atau jualnya tuh nanti pada 3 tahun yang akan datang, pada 5 tahun yang akan datang. Berarti apa? Kita dihadapkan pada risiko perubahan harga atas underlying aset itu. Nah, makanya perlu kita kunci pada harga berapa sesuai dalam kontrak gitu loh. Kita kunci, istilahnya itu begitu. Jadi dalam buku-buku derivatif itu dikatakan sebagai di lock up, dikunci, di lock up kan gitu. Kenapa di lock up? Kenapa di lock up? Why lock up kan gitu ya? Why lock up kan gitu. Karena apa? Harga itu kan naik turun, sangat berfluktuasi. Itu loh. Iya toh? Katakanlah kita mau membeli. Kalau membeli kita perlu harga yang rendah atau harga yang tinggi? Yang rendah toh? Yang rendah toh. Nah, karena berfluktuasi nilai dari underlying aset itu, maka kita kunci pada harga tertentu. Jadi pada saat nanti itu di luar ternyata harganya itu naik, kita sudah pakai sesuai yang ada dalam kontrak itu. Ya toh?
Demikian pula sebaliknya, kalau kita bermaksud menjual, maka tentunya harapannya harga yang bagaimana? Tinggi. Harga yang tinggi, ya toh? Nah, karena harga itu berfluktuasi, Anda kan tahu, apalagi emas itu kan juga berfluktuasi, naik turun. Nilai mata uang asing juga begitu, naik turun. Maka kita lock up. Nah, itu sebenarnya esensinya di situ sebenarnya. Jadi benar seperti apa yang dikatakan oleh saudara Uma tadi ya, bahwa karena harga itu terus-menerus berubah. Nah, berarti kita menjadi ada risiko kan, berarti ada risiko toh, berarti kalau kita itu mau membeli tapi ternyata harganya semakin naik sementara belum kita lock up, nah maka kita berarti mungkin tidak mampu lagi rencana pengen emas eh, setengah kilo, tapi karena harganya naik terus kita semakin tidak punya uang untuk membeli untuk membeli emas setengah kilo tadi. Anda kepengen 1 juta saham Astra, harganya naik terus, tidak di lock up. Nah, berarti Anda bisa membeli, tapi kan mungkin kurang dari apa jumlah yang Anda inginkan, atau bahkan mungkin harus nambah uang kan gitu. Yang paling gawat lagi kalau misalkan saudara Albertus mau menikah misalkan gitu ya. Ini kalau di Islam katakanlah dengan mas kawin, 1 juta lembar saham Astra misalkan. Nah, ternyata pihak laki-lakinya tidak bisa menyediakan 1 juta lembar saham Astra karena harganya naik terus. Berarti kan batal perkawinannya. Kan gitu toh. Kan gitu. Atau mau menjual katakanlah, seorang orang tua mau menjual underlying asetnya untuk biaya sekolah anaknya mau masuk perguruan tinggi mahal. Nah, berarti kan dia perlu menjual pada harga yang tinggi yang dituangkan di dalam produk-produk derivatif tadi, gitu loh. Nah, cuma nanti Anda bisa memilih apakah nanti itu menggunakan option, apakah itu nanti menggunakan forward, apakah itu nanti menggunakan futures, apakah itu menggunakan swap. Itu pada dasarnya itu sama, tetapi masing-masing mempunyai kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Masing-masing itu mempunyai advantage dan disadvantage-nya. Mempunyai lebih kurang itu mempunyai plus minusnya. Masing-masing itu. Gimana? Sudah ada sedikit gambaran toh dalam hal ini? Sudah merasa toh sedikit gambaran ya dalam hal ini? Nah, kemudian nah, pembeli kos berarti pihak satu, ya toh? Pembeli kos itu pihak satu membayar premium kepada penjual kos. Nah, penjual kos ini disebut dengan writer. Jadi pihak satu disebut dengan taker, pihak dua disebut dengan writer. Proses jual beli kos dilakukan di bursa efek bisa, di bursa derivatif bisa, di OTC juga bisa kan tadi itu? Di OTC juga bisa, di over the counter.
Nah, pembeli kos membayar premium. Katakanlah premiumnya itu adalah misalkan Rp500 per setiap underlying aset. Loh, kenapa kok membayar premium? Ini perlu bayar premium apabila ternyata pihak satu membatalkan perjanjian itu. Membatalkan perjanjian itu, maka perlu mengganti dengan membayar premium. Bahwa pihak kedua kan sudah nunggu 5 tahun ternyata batal kan ya gimana? Sudah nunggu 5 tahun ternyata tidak jadi. Nah, untuk itu maka dibayarlah premium. Apabila ternyata perjanjian itu dibatalkan. Loh, kenapa kok dibatalkan? Misalkan, Mas dan Mbak ya, misalkan underlying aset itu mau dibeli pada harga 5.000, misalkan. Dalam kontrak kan 5.000 ya. Ya toh? Dalam kontrak 5.000. Tapi ternyata pada 5 tahun yang akan datang, dia kan mau beli toh, pada 5 tahun yang akan datang, ternyata harganya 3.000. Ternyata prediksi 5.000 itu keliru. Bukan keliru ya, tidak tepat prediksinya. Ternyata 5 tahun yang akan datang harganya 3.000. Nah, oleh karena itu dia membatalkan kontrak itu. Nah, karena pembatalan itu, maka perlu dilakukan pembayaran premium. Wong wurung. Itu loh. Ya masa mau, misalkan kita sudah nunggu 3 tahun, 5 tahun, ternyata nggak jadi. Tiwas nggak ditawarkan ke orang lain, misalkan. Ya toh? Nah, ini adalah keistimewaan dari option. Di dalam produk yang lain, katakanlah tadi itu ada future, ada forward, tidak berlaku premium tadi. Tidak berlaku. Jadi itu harus dijalankan. Kontrak itu harus dijalankan. Dan ini yang saya mengatakan tadi itu, masing-masing perjanjian atau kontrak itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Gitu loh. Mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Ya, the next slide. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Berarti Pak, kalau kos itu kan berlaku dalam jangka waktu tertentu ya, Pak ya. Nah, itu waktunya itu yang menentukan pembeli atau penjualnya. Dan semisal kayak 2 tahun gitu, apakah selama 2 tahun itu dikenakan biaya, misalnya kayak dikenakan cas biaya sebagai untuk keep-nya dengan harga segitu, atau apa untuk kontraknya itu, atau gimana ya, Pak? Ini siapa yang bertanya ya? Yola, Pak. Saudara Yola. Ya, sebentar. Saudara Yola, ini harus catat. Ini banyak sekali grup, jadi bingung ya. Nah, ya jadi tadi itu coba diulangi lagi, Saudara Yola, kok lupa saya. Diulangi lagi pertanyaannya. Ya, Pak. Kalau di kos ini kan ada berlaku dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu tertentunya itu yang menentukan apakah pihak penjualnya atau semacam pihak pembelinya, Pak. Dan kalaupun misal kontraknya 2 tahun, nah itu biasanya apakah ada biaya tambahan per tahunnya atau hitungannya per sahamnya gitu ya, Pak ya? Ya, pertanyaan kedua ya. Jadi
premium itu hanya akan dibayarkan apabila pihak pertama itu membatalkan perjanjian itu. Karena pihak pertama itu lebih memilih harga yang di luar kontrak. Karena apa? Ternyata pada 2 tahun yang akan datang atau pada 5 tahun yang akan datang, harga di luar kontrak itu malah berubah yang lebih menguntungkan yang bersangkutan. Maka dia membatalkan kontrak itu. Nah, kenapa bisa dibatalkan? Namanya saja option, opsi. Opsi kan pilihan toh. Nah ini loh, di sini loh untuk membedakan ya. Karena dia itu opsi, maka sifatnya itu pilihan, tidak wajib. Nah, pada saat ternyata itu batal, maka diaturlah premium tadi, gitu loh. Itu ya. Nah, perjanjian ini kan kesepakatan ya, mengenai waktunya itu berapa tahun, berapa bulan itu kesepakatan. Karena ini kan merupakan kontrak ya, yang memuat komitmen. Berarti kesepakatan antara kedua pihak tadi. Kalau katakanlah pihak dua itu mengatakan bahwa kok lama sekali Pak, 5 tahun. Misalkan dia merasa keberatan, ya kan itu bisa dinegosiasi. Bisa dibicarakan toh seperti itu. Gitu loh. Jadi kesepakatan bersama di sini itu. Ya, jadi keistimewaan dari option itu adalah itu merupakan hak atau bukan kewajiban. Coba the next slide itu mengatakan begitu. Nah ini, option adalah kontrak antara dua pihak yang memberikan kepada pembeli hak bukan kewajiban. Ya, bisa digarisbawahi ini Albertus. Bukan kewajiban untuk membeli atau menjual, tidak harus. Kok ternyata bahwa pada saat jatuh waktu ternyata harga di luar itu lebih menguntungkan bagi pihak satu, ya maka pihak satu akan membatalkan. Tetapi risikonya membayar premium. Nah, premium itu meskipun dia bayar, tapi kan dia masih lebih murah untuk mendapatkan saham-saham itu. Lebih murah walaupun bayar premium. Karena premium itu jelas adalah ya kompensasi sebagai tidak jadi tadi itu loh sebenarnya itu. Bisa ya dipahami ya Saudara Yola ya? Bisa, Pak. Ya, jadi ini adalah memberikan kepada pembeli hak dalam kurung bukan kewajiban. Jadi opsi itu pilihan. Boleh milih jadi apa tidak. Gitu. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Melanjutkan tadi penjelasannya sih, Pak. Berarti untuk premi itu yang menentukan adalah kedua belah pihak, nggih. Ya. Untuk besarannya sendiri, berarti apakah ada hitung-hitungannya, Pak, untuk premium ini? Mungkin begini ya, premium itu ditetapkan oleh pihak bursa derivatif. Kan ada peraturan-peraturan bursa derivatif ya. Peraturan. Tapi kalau misalkan itu over the counter, berarti kesepakatan antara kedua pihak itu. Over the counter kan di luar bursa ya. Di luar bursa yang resmi over the counter. Katakanlah saya dan Saudara Eka melaksanakan perjanjian over the counter. Berarti memang itu murni kesepakatan saya dengan Saudara Eka. Tetapi kalau itu di bawah bursa derivatif, maka itu diatur oleh peraturan dari bursa derivatif itu, sudah diatur begitu. Jadi mungkin kalau perjanjiannya sekian tahun, berapa preminya? Perjanjian 5 tahun, berapa preminya? Premi untuk saham mungkin berbeda dengan premi untuk obligasi. Mungkin berbeda dengan premi untuk mata uang asing. Mungkin berbeda dengan premi untuk underlying asetnya berupa emas. Gitu. Bisa menjawab, Saudara Albertus? Bisa, Pak. Ya. Sebentar saya catat dulu. Ya, jadi sekarang kita memahami dulu, tidak berbicara hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu nanti pada saat mata kuliah investasi. Anda akan kesulitan untuk mata kuliah investasi kalau belum memahami terminologi ini.
belum memahami apa itu option, apa itu forward, apa itu swap, Anda belum memahami, ya nanti bingung nanti pada waktu hitung-hitungan itu. Karena investasi itu kan kita kan pastikan mengambil instrumen investasi yang menguntungkan, kan gitu kan. Yang menguntungkan, maksud kita mau investasi yang menimbulkan rugi. Nah, untuk itu maka kita perlu memahami produknya dulu. Tadi apa yang kita bicarakan di sini adalah product knowledge. Ya, pengetahuan tentang produk dan pengetahuan tentang lembaga-lembaga yang terlibat di dalam produk itu. Gitu loh. Ya, jadi kita sekarang itu berbicara tentang product knowledge ya. Product knowledge dan lembaga-lembaga yang terlibat. Ya, lembaga-lembaga di sini kan tadi itu ada bursa derivatif kan gitu ya. Ada over the counter, berarti tanpa ada bursa di situ, tapi lebih kepada kesepakatan. Ya, jadi kalau over the counter itu lebih kepada kesepakatan. Misalkan kesepakatan antara saya dengan saudari Yola. Nah, repotnya kalau kesepakatan antar orang begini, itu kan risiko ya. Nah, misalkan ternyata salah satu pihak ingkar janji pada saat jatuh tempo itu ingkar janji. Nah, ini kan repot ya kalau ingkar janji, tapi itu adalah risiko atau konsekuensi dari suatu over the counter kan gitu. Sama toh, saudara beli jeans di pasar loak, itu kan dapat dikatakan sebagai over the counter. Janji, ya besok Bapak kalau ternyata enggak cocok dengan barang itu, ada yang rusak, Bapak bisa datang lagi ke kami di sini. Ternyata besok didatangi sudah enggak ada orangnya. Sudah pindah enggak tahu pindah jualan di mana. Nah, itu kan risiko dari suatu perdagangan over the counter. Kalau kita melakukan transaksi dengan Matahari Department Store, kan mungkin lebih apa ya, lebih tidak berisiko kan gitu. Lebih tidak berisiko. Tetapi kalau kita melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu, jadi antara saya dengan saudara Yola, antara saya dengan saudara Albertus, itu adalah risiko di mana salah satu pihak itu melakukan ingkar janji. Gitu. Tapi bagi yang senang kemudahan atau fleksibilitas yang tinggi, ya senang dengan over the counter. Kan mudah toh, nggak pakai ada diatur-atur oleh bursa derivatif, sakarpe awake dhewe. Makanya itu disebut dengan tailor made, itu ya. Tailor made. Sebentar, tailor made sakarpe dhewe itu loh. Sakarpe kita mau jahit model apa baju itu. Celana itu kemudian bahan tadi itu mau kita jahit seperti apa, tailor made. Sakarpe awake dhewe. Kan gitu ya. Tapi kalau lewat suatu bursa derivatif, ya enggak tailor made, itu semua diatur oleh bursa derivatif, kan begitu. Diatur, oh bahwa underlying asetnya itu minimal Q-nya harus sekian, kan gitu ya. Katakanlah kalau emas harus yang 24 karat, tapi kalau over the counter bisa juga kalau emasnya itu yang 23 karat saja ya. Itu bisa kalau over the counter karena tailor made. Tapi kalau bursa derivatif tentu menghendaki bahwa emasnya adalah emas 24 karat. Bursa derivatif menghendaki transaksi yang terjadi adalah minimal 1 juta lembar saham. Tetapi kalau katakanlah over the counter, jangan banyak-banyak, 100 lembar saja. Gitu loh. Ya, jadi kalau over the counter memang lebih fleksibilitas, lebih tinggi fleksibilitasnya itu kalau over the counter. Kalau yang ada bursa derivatif ya diatur oleh undang-undangnya bursa derivatif. Diatur oleh OJK, ada peraturannya.
Itu enggak mudah makanya. Tapi kan aman. Kalau terjadi sesuatu, maka kita bisa komplain, loh kok nggak sesuai dengan peraturan ya. Kita kan bisa komplain, loh peraturannya seperti ini, tapi kenyataannya kok nggak demikian. Nah, berarti kita kan bisa komplain. Tapi kalau kesepakatan antara saya dan saudara Yola, kesepakatan antara saya dengan saudara Albertus, ya wis jenenge orang kan bisa isuk dele sore tempe, kan gitu kan. Sekarang bicara apa, besok bicara apa. Sama juga mungkin di kepercayaan Kristiani, saya juga walaupun saya Muslim, saya juga pernah baca dan belajar. Katakanlah pada Minggu Palem itu, ya toh Kristus dielu-elukan, ya toh. Nanti ternyata seminggu kemudian harus disalibkan. Nah itu kan tidak ada yang bisa menjamin kalau namanya manusia itu. Apa yang mau menjamin? Kan gitu. Hari Minggu masih diulu-ulukan pakai hosana kok hari Jumatnya terus disalibkan. Nah itu kan manusia yang tidak konsisten dengan suatu komitmen. Gitu loh. Ya, kurang lebih seperti itu ya contoh-contoh yang saya berikan. Jadi memang ini Mas dan Mbak mungkin perlu baca-baca lagi gitu ya. Jadi nanti itu PowerPoint saya kan banyak di sini sampai 30 itu. Tolong sebelum ada perkuliahan mendatang itu juga dibaca-baca dulu sehingga pada saat saya menjelaskan tidak kosong sama sekali gitu ya. Tadi saudara Eka belum ditulis ya. Sudah kayaknya Pak. Sudah ya? Oh iya. Ya sudah. Saya kira begitu dulu Mas dan Mbak pertemuan kita pada sore hari ini ya. Karena sebentar lagi kita harus saya terutama harus melaksanakan sholat maghrib ya. Sekarang sholat maghribnya kan 17.29 sekarang itu. Jadi sebaiknya kan harus tepat waktu gitu ya. Tepat waktu karena Tuhan sudah memanggil-manggil kok kita diem aja ya toh. Nah, kan gitu. Kalau kita dipanggil sama dekan atau dosen, masa ya diem aja, apa sih ya? Oh iya Pak, sebentar kan gitu. Apalagi ini Tuhan sudah memanggil-manggil kita diem aja, gitu ya. Saya kira begitu, Mas dan Mbak ya. Terima kasih atas kehadiran dan bantuannya di sini. Saya kira kita sudahi ya. Nanti jangan lupa Saudara Albertus dokumentasinya ya. Karena itu sebagai bukti laporan kami kepada pihak prodi setiap kali nanti juga akan kita kompilasi laporan itu menjadi satu. Oke ya, Pak, saya kira baik, saya kira